Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan segala aktivitasnya, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bala, bencana, berbagai macam musibah. Dan saudara-saudara kita yang saat ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang kami muliakan, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, yaitu sebagai amalan silaturahim, sebagai amalan untuk thalabul ilmi, saling berbagi dalam kebaikan insyaallah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan berbagi kepada Anda semuanya yaitu sebuah amalan yang sangat baik, amalan yang tentunya bisa kita amalkan semuanya, karena amalan ini adalah amalan yang sangat mudah, sangat praktis, dan setiap orang tentu bisa untuk mengamalkannya. Amalan ini adalah amalan yang dilakukan oleh guru kita, yaitu Habibana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Beliau adalah Habib yang masyhur, Habib yang sudah terkenal di Indonesia. Beliau tempat tinggalnya yaitu di Pekalongan, ya, bernama yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Beliau adalah sesepuh ulama Nahdlatul Ulama atau ulama NU. Beliau yaitu ketua dari Jatman, ya, ketua dari Jam'iyah Ahlut Tariqah An-Nahdliyah, ya. Jatman yaitu Jam'iyah Ahlut Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, yaitu ketua dari aliran seluruh tariqah yang ada di Nahdlatul Ulama yang mu'tabar. Mu'tabar ini artinya adalah yang kredibel atau sahih, yang ada sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Habib Lutfi ini bukan hanya karena beliau seorang habib, tapi juga beliau adalah habib yang sangat nasionalis, sangat cinta dengan Indonesia. Ya, karena saking cintanya kepada Indonesia, beliau ini tidak nampak wajah kearapannya. Beliau itu nampak sebagai orang Indonesia, nampak sebagai orang Jawa. Ya, bahkan beliau ini sangat fasih bahasa Jawa, karena leluhurnya sudah mengakar, sudah hidup lama di Nusantara atau di Indonesia. Nah, beliau ini sangat mulia nasabnya, juga sangat mulia keilmuannya, juga sangat mulia adabnya. Ya, itulah sebagai teladan kita, sebagai contoh kita bisa meneladani bagaimana ulama kita, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak. Nah, beliau ini sangat nasionalis, tidak diragukan lagi ke-Indonesianya, betapa beliau sangat mencintai Indonesia. Nah, ini sebuah amalan dari beliau, dari Habib Lutfi bin Yahya, ya, ketua Thariqah Mu'tabarah, Thariqah aliran sufi sedunia, berbagai macam aliran thariqah. Ini beliau yang mengetuai, yaitu
amalan agar anak kita, anak keturunan kita bisa menjadi ulama besar, bisa menjadi orang hebat, bukan hebat karena kekayaannya, tapi hebat karena adabnya, karena hebat karena ilmunya. Ya, jadi orang dikatakan mulia ini karena tinggi adabnya atau tinggi ilmunya. Nah, bagaimana agar caranya anak keturunan kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, sehingga anak keturunan kita bisa menjadi ulama, menjadi yang alim alamah. Ini diajarkan oleh guru kita, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Dan tentunya kita semuanya, harapan kita menghendaki agar anak keturunan kita semuanya menjadi solih solihah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli siam, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Nah, ini amalannya yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Ada 4 amalan yang bisa kita lakukan agar anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang solih solihah dan bisa menjadi ahli ilmu atau menjadi ulama. Ya. Yang pertama, agar anak kita menjadi ahli ilmu, hendaknya kita mencari rezeki yang halalan thayyibah, menjadi rezeki yang halal. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya mendapatkan rezeki yang tidak halal. Ya, jangan sampai anak keturunan kita mereka makan, mengkonsumsi nafkah yang bersumber dari harta yang haram. Ya, karena ketika apa yang kita makan mengalir dalam tubuh kita menjadi aliran darah, kemudian mengalir ke dalam sistem otak kita, maka makanan yang haram akan berpengaruh negatif ke dalam tubuh kita. Nah, makanan yang haram dalam tubuh kita maka akan menghasilkan efek atau sinyal negatif, ya, aura-aura negatif, sehingga seluruh aktivitas kita akan mengarah kepada hal yang negatif atau mengarah kepada hal yang buruk. Ya, makanan yang haram itu bisa melahirkan atau menyebabkan entah sulit berpikir, entah tubuhnya tidak sehat, kemudian akhlaknya, perbuatannya, tindakannya ini berdampak buruk. Maka bisa jadi anak yang nakal misalnya, anak yang sulit diatur, itu bisa jadi karena disebabkan adanya harta yang haram, ada sesuatu yang dimakan yang bersumber dari yang haram. Maka kalau apa yang kita makan ini bersumber dari yang halal, yang thayyib, yang berkah, tentunya akan menghasilkan aura yang positif. Ya, akan menghasilkan energi yang positif sehingga melahirkan dari pembicaraannya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya semuanya mengarah kepada hal yang positif, menyebabkan kita giat dalam beribadah, giat melakukan kebaikan. Itu disebabkan karena harta yang halal yang ada dalam tubuh kita. Maka jangan sekali-kali memasukkan makanan apapun ke dalam diri kita, keluarga kita, yang bersumber dari harta yang haram. Nah, yang pertama tadi dari Habib Lutfi bin Yahya, hendaknya agar anak kita menjadi anak yang ahli ilmu, yang alim, yang berkah, anak keturunan yang dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik, yang berkualitas. Kita cari rezeki atau nafkah yang halal. Ya. Yang kedua yaitu dengan cara melakukan puasa, yaitu puasa weton terhadap anak atau puasa weton kepada kelahiran anak. Jadi setiap wetonnya kelahiran anak kita dengan melakukan puasa, yaitu puasa nirakati anak keturunan kita, biar nanti anak keturunan kita bisa menjadi ahli ilmu, ahli tirakat, ya, suka riyadhah, ya, tidak tergila-gila dengan dunia, yaitu dengan cara
nirakati anak pada hari kelahirannya atau wetonnya. Entah itu misalnya adalah Senin Kliwon atau Jumat Kliwon atau Jumat Wage, Rabu Pon misalnya dan seterusnya. Itu yaitu berpuasa minimal setiap bulannya, yaitu pada saat wetonnya, hari kelahiran anak kita riyadhoi, kita tirakati dengan melakukan puasa. Harapannya agar anak keturunan kita nanti ahli tirakat, mudah dalam menyerap ilmu sehingga akan bisa menjadi ulama. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita, keluarga kita, suami istri, yaitu bisa menjaga lisannya, menjaga lisan yang buruk, menjaga lisan dari perkataan atau perbuatan yang buruk, yang negatif. Ya, karena perkataan, perbuatan yang buruk nanti akan dicontoh oleh anak kita. Hendaknya ketika kita berkata dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan tutur kata yang baik, dengan nasihat yang baik, mendakwahi atau mengajarkan anak kita dengan bil hikmah, bil mau'izatil hasanah. Bil hikmah yaitu dengan teladan yang baik, dengan contoh yang baik, atau bil hal dengan perbuatan yang nyata. Bukan hanya kita memberikan nasihat tapi minim contoh, tapi hendaknya kita juga ketika mengarahkan anak kita juga tidak lupa untuk memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, dan juga memberikan nasihat yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Jangan melakukan perkataan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang itu mengarah kepada hal yang negatif, nanti akan dicontoh oleh anak kita. Memberikan perkataan, menyampaikan nasihat dengan tutur kata yang lembut. Ya, insya Allah anak kita pun akan menjadi anak yang penurut, yang mudah untuk diatur. Jangan berkata kotor, apalagi kemudian mencela, mengumpat, atau menyumpai anak dengan perkataan-perkataan yang buruk. Ya, nanti akan kembali kepada anak kita sendiri, kepada keluarga kita sendiri. Ya, akhirnya dampak negatifnya kepada keluarga kita. Ya, kalau anak kita memiliki perbuatan atau aktivitas atau nakal misalnya, perbuatan yang buruk, hendaknya kita tegur, kita berikan nasihat yang baik dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kesabaran. Ya, jadi intinya agar bagaimana kita bisa bersabar dalam mendidik anak kita. Kalau kita bersabar, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang alim, anak yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya, menjadi ahli ilmu. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi adalah mencari rezeki yang halal. Yang kedua adalah berpuasa wetonnya atau berpuasa di hari kelahiran anak. Yang ketiga adalah kita menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk terhadap anak kita, biar dicontoh menjadi teladan. Karena orang tua, bapak dan suami istri, ayah dan ibu adalah teladan bagi anak-anaknya. Kemudian yang keempat, ketika memasak nasi, ketika membersihkan nasinya itu hendaknya untuk diiringi dengan membaca basmalah. Basmalah sebanyak 21 kali, kemudian juga diiringi dengan membaca sholawat agar anak kita mendapatkan syafaat, keluarga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad, agar anak keturunan kita menjadi ahli sholawat, ahli ilmu, ahli ibadah dan sebagainya. Ya, ahlul khair, ahli dalam segala kebaikan. Ya, agar anak keturunan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan. Jadi ketika menanak nasi, ketika membersihkan itu membaca basmalah sebanyak 21 kali dan sholawat sebanyak 11 kali. Membersihkan ataupun tidak 21 kali membaca basmalah dan 11 kali membaca sholawat. Itulah amalan yang insya Allah sudah dipraktekkan atau sudah diajarkan, sudah diijazahkan oleh guru kita, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, untuk bisa kita amalkan semuanya. Mudah untuk kita ingat dan tentunya praktis, mudah untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kalau kita bukan ahli ilmu, kita bukan ulama, anak keturunan kita semuanya nanti bisa menjadi ahli ilmu, menjadi ulama. Ya, cucu-cucu kita semuanya akan bisa menjadi
ulama. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh, solehah, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli Quran, dan ahli dalam melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.